Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Feby Ekanu Fitri. Hari ini saya akan memaparkan artikel jurnal yang berjudul Desain Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Canva untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA. Di sini saya dibimbing oleh dosen pembimbing satu saya dengan Ibu Dr. Gida Kadarisma MPD dan dosen pembimbing dua Ibu Susilawati MPD. Latar belakangnya, berpikir kritis merupakan kompetensi penting yang perlu dikembangkan di sekolah dasar. Pada PISA tahun 2022 menunjukkan literasi sains Indonesia masih di bawah rata-rata global. Pembelajaran IPA perlu mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Media pembelajaran itu pun harus tepat dan aktif. Pembelajaran IPA di sekolah tidak hanya konsep, tetapi juga kemampuan siswa menghubungkan konsep dengan permasalahan yang nyata atau permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Pada penelitian ini, materi yang diambil yaitu sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia memiliki konsep dan proses yang sulit diamati secara langsung. Siswa membutuhkan visualisasi untuk memahami organ dan proses pencernaan. Canva digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif. Di isinya ada video, medianya juga lebih aktif dan interaktif. Pembelajaran IPA masih cenderung menggunakan metode dan media yang kurang interaktif di sekolah. Materi sistem pencernaan manusia juga yang tadi membutuhkan visualisasi agar proses yang terjadi di dalam tubuh itu mudah dipahami. Kesempatan siswa juga untuk menganalisis masalah, mengevaluasi informasi, dan menarik kesimpulan masih harus perlu ditingkatkan. Maka dari itu saya mengambil judul desain media pembelajaran interaktif berbasis Canva yang layak, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA. Tujuan penelitiannya pertama itu layak, memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan validasi ahli media dan validasi ahli materi. Lalu praktis, mudah digunakan dan mendapat respon positif dari siswa. Lalu efektif, mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5. Bermakna mendukung pembelajaran IPA yang aktif, interaktif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Metodologi penelitian yang dilakukan, penelitian ini menggunakan Research and Development atau R&D dengan model 4D, Define, Design, Develop, Disseminate. Lokasi penelitiannya ada di SD Negeri Cibabat Mandiri 5, Kota Cimahi. Subjek penelitiannya dilakukan dua cara, uji terbatas kelompok kecil, 3 siswa yang sudah menempuh materi pencernaan, lalu kelompok besar atau uji lolos itu 30 siswa yang belum memperoleh materi pencernaan. Metode pengumpulan datanya itu ada dua, instrumen tes dan non-tes. Tes itu ada pre-test dan post-test. Instrumen non-tesnya lembaga wawancara, angket validitas bagi ahli media, angket validitas ahli materi, serta angket respons siswa. Hasil dari penelitian itu ada hasil pengembangan media. Yang pertama, define. Dilakukan wawancara dengan guru kelas 5 yang ada di SD Cibabat Mandiri 5. Ada analisis kebutuhan, analisis karakteristik siswa kelas 5, analisis kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut, dan materinya identifikasi permasalahan pembelajaran IPA yang terjadi di sekolah tersebut. Lalu di tahap keduanya itu desain. Kita menyusun blueprintnya atau storyboard. Yang sebelah sini kita lihat ini storyboard yang pertama untuk masuk ke media interaktif Canva.
merancang materi sistem pencernaan, lalu merancang video, animasi, kuis, dan evaluasi untuk menarik siswa agar tidak membosankan. Selanjutnya setelah desain lanjut ke tahap develop. Develop di sini ada validasi ahli media dan ahli materi. Setelah divalidasi ahli media dan materi, ada saran atau revisi, kita revisi dulu produknya. Setelah revisi produk, lalu diuji coba terbatas kepada 3 orang siswa tersebut. Setelah develop, masuk ke langkah keempat, disseminate. Implementasi media dalam pembelajaran. Dilakukan uji coba luas, pengukuran praktikalitas, dan efektivitas NG. Instrumen pengumpulan data. Instrumen atau teknik diambil dari tes uraian, pre atau post test, aspek yang dinilai kemampuan berpikir kritis C4-C5, jumlah butirnya 5 soal uraian, keterangan skalanya rubrik analisis berpikir kritis. Lalu ada validasi ahli materi, kelayakan isi PBL berpikir kritis dan bahasanya seperti apa materinya, 15 pertanyaan dengan skala Likert 1-4. Validasi ahli media, desain visualnya, perangkat lunak, interaktivitasnya, ada 15 pertanyaan, keterangan skalanya, skala Likert 1-4. Lalu ada respon siswa, tampilannya, kemudahannya, materinya, minat siswa, terdapat 15 pertanyaan, di itunya skala Likert 1-4. Hasil validasi ahli. Ahli media memperoleh 73% penilaian layak. Lalu ahli materi memperoleh 82% dikategorikan sangat layak. Media dapat digunakan dalam pembelajaran setelah dilakukan revisi sesuai saran validator. Validasi ini diperlukan untuk memastikan isi, tampilan, navigasi, dan kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran tersebut. Lalu dari hasil uji kepraktisan, respons positif siswa. Sebelum ke uji kepraktisan ini, kita ada uji terbatas yang 3 siswa dihasilkan 80%. Lalu uji luas menghasilkan 85%. Pengujian praktikalitas mencakup 30 siswa kelas 5 SD Negeri Cibabat Mandiri 5 dengan rincian tampilannya media 86%, menarik dan jelas. Kemudahan penggunaannya itu 86%, mudah dioperasikan. Penyajian materinya 83% sangat mudah dipahami. Lalu minat dan kesan siswa 86%, antusias dan senang menggunakan media interaktif berbasis Canva. Hasil uji efektivitas dilakukan hasil pretest dan post-test terhadap 30 siswa. Hasil pretest total skornya 300 dalam jumlah siswa 30 dengan rata-rata 10. Lalu post-test total skornya 536, jumlah siswanya 30, rata-rata 17,87. Hasil NGEN-nya 0,79 dikategorikan tinggi. Jadi, media pembelajaran interaktif berbasis Canva menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis setelah melakukan pembelajaran. Peningkatan berpikir kritis siswa, indikatornya menurut fashion. Ada eksklamasi, analisis, evaluasi, interpretasi, dan eferensi. Analisis dan eksplanasi, siswa mampu menerangkan mekanisme kerja organ seperti pencernaan mekanik pada kerongkongan, lalu fungsi asam lambung secara ilmiah. Evaluasi argumen, siswa berhasil menguji kebenaran pernyataan sains terkait penyerapan sari makanan pada usus halus berdasarkan fakta. Interpretasi dan inferensi, siswa dapat memprediksi dan menyimpulkan akibat pola makan yang buruk.
seperti kurang serat menyebabkan sembelit. Kesimpulan dari penelitian tersebut bermakna media pembelajaran interaktif berbasis Canva dikembangkan menggunakan model 4D, Define, Design, Develop, Disseminate. Lalu layak dan valid menurut uji pakar atau uji ahli menunjukkan tingkat kelayakan 73% menurut ahli media, 82% ahli materi, memenuhi aspek materi, kebahasaan, dan sintak PBL. Praktis, capaian kepraktisan mencapai 80% pada uji terbatas dan 85% pada uji luas. Media sangat mudah diakses dan meningkatkan motivasi belajar dan berpikir kritis siswa. Efektif, diperoleh nilai N-gain sebesar 0,79 kategori tinggi. Efektif menumbuhkan kemampuan berpikir kritis IPA siswa kelas 5 sekolah dasar. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.